Hilangkan peraturan internal yang nggak boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban. Oh iya? Lu nggak boleh temenan sama mantan karyawan di situ. Kenapa pihak berteman? Itu suka-suka gua dong, mau temenan sama siapa gitu. Emang kenapa sih? Cuman di satu sisi kalimat yang dia kesel sama Gen Z ini nggak bisa disamaratakan gitu loh. Kan dia marah-marah kayak Gen Z emang beda, dikasih kerjaan bla 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 segala macem. Ya nggak Gen Z-nya yang salah, orang yang dipekerjakan itulah yang salah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang terjadi di sosial media kita, di mana kita akan mulai pembahasannya dari mas-mas ini. Gokil loh. Maksudnya dia pakai bener-bener yang real mukanya gitu untuk logo perusahaan. Respect tuh. Respect, gokil. Maksudnya berarti pede. KFC juga gitu kok. KFC kan itu. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Emang kenapa? Emang kenapa? Padahal lu kenapa ketawa? Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Lah, orang perusahaan juga punya dia kok. Kita hak apa gitu. Anyway, nama si bapak ini itu lagi rame banget di sosial media, rame banget namanya segala macem. Terus gua pun tahu nama dia juga baru-baru ini, yang mana gua sebenarnya shock juga waktu ngeliat kayak followers 4,3 juta men di TikTok. Itu impresif sekali loh kalau dipikir-pikir. Kita mengenal orang ini karena beberapa waktu lalu sempat ada video yang dia mempekerjakan Mbak-mbak yang sempat divideoin. Kita sempat bikin videonya ini, yang Mbak-mbak diomelin sama atasannya, kemudian di videoin banyak nangis-nangis takut kehilangan pekerjaan, tapi akhirnya Mbak-mbaknya lebih milih untuk kerja di John LBF official ini. Terus sama yang terakhir yang dia berantem sama orang yang mandi lumpur itu, yang video terakhir, yang katanya dia bakal ngasih kerjaan tapi seorangnya malah minta 200 juta. Oh iya, apa kabar ya? Sultan Akhyar. Ya Allah, akunnya mengenang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepotong bunga untuk akunmu, semoga diterima di sisinya. Udah enak dikasih kerjaan gaji 8 juta, lu malah minta 200 juta. Dasar anak tolol juga. Bukan kenapa sih anjing? Kalimat dari mana ini? Kenapa dia tiba-tiba meninggal anjing? Gue kaget. Kok meninggal? Apa dia ingin kayak yang menghilangkan jejak aja? Hilang gitu. Kayak magic. Rest in peace. Rest in peace. Kenapa tiba-tiba? Takutnya meninggal beneran lagi, nggak boleh ketawa kita. Cari tahu dulu nggak sih? Enggak sih. Orangnya masih hidup. Feelingku sih enggak. Gua buka TikToknya deh, dia masih update kalau nggak salah. Siapa namanya? Intan Komalasari. Dia malah minta Raffi Ahmad sekarang. Kenapa tiba-tiba? Raffi Ahmad tuh. Allahu Diundang sama Akbar. salah satu stasiun TV, malah nggak dapat apa-apa. Terbang dari Lombok ke Jakarta, cuma dapat capeknya doang. Bertemu sama Mas John, malah nggak dikasih apa-apa. Minta 200 nggak dikasih. Malah ditawarin kerja, dapat 6 juta. Di rumah bisa kita dapat 6 juta. Saya mau minta sama Mas Raffi Ahmad aja, yang lebih berduit daripada Mas John. Sorry Mas John, saya pengen minta duit sama Bang Raffi Ahmad doang dulu nih. Senggol dong Bang Raffi. Oh, anjing, gue senggol lo pakai L300 mau. Di sini Close bak. kami membutuhkan Mas Raffi yang super kaya. Terima kasih. Anjing, sumpah pengen gue pengen nampol, sumpah. Ih, kesel banget lu. Gue kira kemarin udah perkaranya dia kelar. Gue juga niatnya nggak ada pengen ngomongin. Kenapa sih? Apaan sih, najis dah. Kesel. Ih. Wah, nggak jelas sih. Wah, GWS bro. Semoga hidup lu tenang dan damai ya bro. Udah bener lu rest in peace dah. Wah, aduh. Lo mentalnya udah ngemis tuh susah bro. Otaknya tuh duit aja. Udah gila anjing. Itu namanya star syndrome begitu tuh. Ya, itu definisi sesungguhnya tuh. Dia merasa dia terkenal karena hal yang keren.
Bukan yang ini, bukan mas-mas ini, kita ngomongin mas-mas yang sebelumnya. Ntar dikira aja gua ngata-ngatain dia lagi. Enggak. Emang kenapa punya perusahaan muka dia? Nggak apa-apa. Kenapa sih gue? Jadi intinya gini, lu kenal dia lah gitu dari video yang mempekerjakan Bambayan dari Alfamart itu, terus yang berantem sama mas-mas mandi lumpur, yang kayak tai itu sekarang kelakuannya. Ada. Lalu nggak lama setelah itu ada orang nanya, siapa di sini yang cita-citanya ingin punya atasan seperti Pak John? Lu mau, Pan? Tiba-tiba dari komen yang awalnya kayak ngedukung, dari komen-komen yang kayak gue pengen nih kerja sama dia gajinya bisa sampai 2 digit tuh. Ada salah satu orang yang komen, nggak mau soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji nggak pernah dikontenin dan pecat karyawannya, tapi haknya nggak dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun nggak pernah ada, tiba-tiba langsung ngasih foto WhatsApp. Semua tim produksi dan marketing semua, gue potong gaji lu semua 500.000. Nah dari situlah perdebatan mulai muncul. Orang-orang banyak penasaran, ada apa ini perusahaan? Bukankah yang pemiliknya adalah orang yang kaya? Kenapa perilakunya seperti itu, dan bertanya-tanya kan. Setelah masuk dunia kerja kurang lebih 13 tahun, aku menghindari kantor yang bilang kita ini keluarga. Maaf ya, keluarga gue di rumah aja, gak ada rencana nambah di kantor. Karena ketika lu sudah dianggap keluarga, artinya lu harus rela lah, harus selalu standby. Jam 3 pagi tiba-tiba dapat telepon dari bos. Kamu coba bikinin voice ini ya. Aduh. Terus kayak, sorry gue gak percaya, kayak instan. Apalagi orang pakai muka dia di logo sendiri. Wah, kecuali judi atau menang lotre. BTW kalau dia emas kayak itu serius, desain logo-logonya kurang profesional. Kita harus menyebut ini sebagai kritik atau saran ya? Gak tahu, tapi gue melihatnya ya itu tidak profesional gitu untuk membuat logo seperti ini. Maksudnya bukan yang kita merasa kayak bikin dong kalau lu, enggak, maksudnya dia punya uangnya sebegitunya banyak gitu. Maksud gue buatlah desain logo yang membuat kita tuh kayak amazed gitu, bukan merasa kayak ini stiker WhatsApp gitu loh. Coy, ini sumpah beneran banget, habis cek ini bener web kerjaan dia yang digembur-gembor di sana sini itu. Kayak ini apa? Kayak game-game PS2 Stephen Hawking gitu-gitu loh. Yang kayak iya bener, new game, load game, terus kayak option gitu-gitu, kayak pilihan menu game aja. Gokil. Oh, mantap. Lu udah buka? Emang bagus ya website-nya? Website-nya bagus, website-nya bagus, website-nya bagus. Kita tapi nggak berfokus ke yang aneh-aneh. Kita fokusnya ke orang-orang yang ngasih komentar tentang perkara kerja di sana, karena setelah itu banyak sekali orang yang bercerita bagaimana rasanya bekerja di perusahaan Pak John tersebut. Ada beberapa mantan karyawan yang nge-spill lah gitu, kayak ngasih tahu di internet nih kelakuan bosnya tuh kayak gini, ngasih testimoni. Nah iya, kalimat-kalimat mantan karyawannya adalah yang kayak gini. Jadi kayak mantan karyawannya tuh bilang korban selanjutnya nih yang gitu-gitu. Yang padahal awalnya gue kira niatnya bagus. Men, dia dikasih HP juga loh ya. Dikasih HP atau itu emang ituan perusahaan ya? Terus ada kalimat ini, yuk bisa yuk untuk keluarkan hak-hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan, kembalikan ijazah dan buku nikah mantan karyawan. Hah? Gue kalau ngehold ijazah itu gue masih pernah denger lah beberapa kali. Tapi kalau orang sampai ngehold buku nikah buat apa ya? Jadi kayak hilangkan peraturan internal yang nggak boleh berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban. Oh iya? Lu nggak boleh temenan sama mantan karyawan di situ. Kenapa pihak berteman? Itu suka-suka gue dong, mau temenan sama siapa gitu. Emang kenapa sih? Apa takut dikasih tahu apa yang terjadi di sana? Apa gimana? Case nomor 3, seorang mantan karyawan lagi ulang tahun lalu ngundang mantan rekannya yang masih kerja di acaranya malam di luar. Jangankan acara ulang tahun, saat ayah dari karyawannya meninggal, mantan karyawannya datang untuk turut berkabung. Kebetulan mantan karyawan dan owner bertemu di rumah duka. Beberapa hari kemudian saat karyawan masuk, dikasih cuti 2 hari kerja, habis itu juga dipecat. Iya, kenapa? Nah, tapi sebelum itu kita harus benar-benar mikir dulu, ini kalimat ini valid atau enggak, karena kita nggak tahu, men. Karena sudut pandangnya ini adalah sudut pandang orang yang kerja di sana, dan sudut pandang lainnya dari si Mas John ini sendiri. Mas John, anjing kenal banget gue. Saya ingatkan keras ya kepada semua tim yang masih aktif bekerja, jika ada yang melakukan komunikasi dengan mantan karyawan yang sudah resign, sanksinya adalah pemecatan langsung. Apa masalah? Kenapa? Tuh, serikat pekerja langsung turun
buat ngasih bantuan kalau misalkan pemotongan gaji gitu-gitu segala macam. Perkaranya tuh jadi gede banget. Dimulai dari sebuah pertanyaan, siapa di sini yang cita-citanya punya atasan jadi pajun? Orang kan langsung posisinya berbalik gitu kan. Jadi kemungkinan tuh either mbak-mbak ini berusaha menjaga orang-orang lainnya supaya nggak ada yang masuk ke situ dan mengalami seperti yang dia rasakan, atau emang ya semakin tinggi pohon semakin kencang angin ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau ngeliat dari cecetannya kayaknya gue merasa kayak aneh. Cuman meskipun begitu kan sempat ada perdebatan kayak gini kan. Setelah semenit pun potong gaji, selama ini nggak tahu potong gajinya untuk apa, bilangnya sih buat ke panti tapi nggak pernah ada butuh. Terus gue lihat jamnya, Bu HRD mohon pastikan semua karyawan kita siapapun itu masuk ke kantor on time jam 9. Yang jadi pemikiran orang-orang adalah bukannya jam 9 itu udah siang ya? Gue kira jam 8 atau jam 7.30 gitu masuk kantor. Ini masalah jam 9 men. Pulangnya jam berapa gitu? Kalau pulangnya jam 5 ya 8 jam anyway. Maksudnya jam 9 tuh udah terhitung siang gak sih buat orang-orang yang kerja tuh? Kantor gue masuk jam 8, untuk bagian gudang jam 7.45. Udah harus ada di kantor, bayangin. Bukan mau bandingin, tapi sama kok di kantor gue telat semenit juga potong gaji. Jam 9 tuh udah siang banget anjir. Iya, kita lagi bicara jam 9 gitu. Masalahnya kok jam 9 telat kan itu jadi bertanya. Gue gak tahu sih. Gue gak bisa mukul rata semuanya juga soalnya. Nah dari sudut pandang ininya, si Mas Jun ini, SDP ini, mantan karyawan saya itu, ya itu saya jujur agak menyayangkan banget sih, karena saya masih ingat betul saudari SDP itu masuk di High Five itu, di perusahaan saya itu. Waktu itu saya masih karyawan mas, saya masih marketing tahun 2020. Ya, dia masuk ke perusahaan saya, memohon-mohon sampai nangis, demi Allah saya berani bersumpah. Akhirnya saya terima di posisi marketing. Saya sebagai manajer marketing waktu itu, belum jadi ownernya High Five, belum. Nah, ketika dia terima sebagai marketing, saya lihat ini anak introvert gitu, kurang jago berkomunikasi. Saya yang dampingi dia mas, bahkan saya arahkan dia untuk cari prospek, saya ajarin dia cari prospek di LinkedIn. Nggak lama, 3-4 hari saya ajarin, dia langsung closing virtual office 2 unit di dapat prospeknya dari LinkedIn. Hubungan saya sama dia baik-baik saja gitu loh selama dia bekerja. Anaknya pun juga saya arahkan, juga dilakukan gitu-gitu kan. Ya namanya karyawan kadang adalah kayak membelot-belot dikit gitu. Tapi menurut saya kaget banget sih dengan pemberitaan ini sih, karena saudara SDP ini kerja itu nggak sebulan 2 bulan di perusahaan saya, 21 bulan loh. 21 bulan itu berarti berapa? 24 berarti 1 tahun. 21 bulan hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan gue denger gajinya 2 digit. Tapi pembelaan dari Simbanya aja, ya normal lah gaji 2 digit. Maksudnya gue tiap hari ngurusin klien bla 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 bla. Dan dia bukan dipecat tapi resign. Kalimatnya kan udah lelah dengan ketentuan yang suka berubah-ubah saya enak jidat bla 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 bla. Ini kayak perdebatan karyawan dengan pemilik perusahaan lainnya. Percaya gue deh, kalau misalkan semua karyawan itu berani untuk komplain di sosial medianya dan kemudian rame tentang perusahaan yang mereka miliki, pasti setiap perusahaan tuh punya hal-hal jelek yang ada di dalamnya, men. Percaya gua, perusahaan gua juga dulu begitu. Tapi masalahnya tuh perkaranya jadi segede ini, niatnya tuh untuk apa gitu. Gua tuh nggak lagi ngebela yang mantan karyawannya lah, gua nggak lagi ngebela si mas ini, karena gua juga bingung kenapa dia naik. Tapi ya, apakah ini dimaksudkan untuk meng-cancel si mas-mas ini? Apakah niatannya hanya untuk orang lain itu nggak terjebak di lubang yang sama? Atau gimana? Iya, itu yang lagi gue pertanyakan gitu. Masalahnya gue kasihan, kalau misalkan ini beneran kejadian, gue tuh justru kasihannya sama mbak-mbak ini yang akhirnya mutusin buat kerja di perusahaannya gitu. Takutnya kenapa-napa. Pak manajer yang kemarin viral pengakuan ex karyawan John LBF dari buku nikah ditahan hingga kerja 24 jam sehari. Gokil. 24 jam udah sehari dia. Iya ya. Kenapa headline-nya 24 jam sehari? Ini 24 jam ya sehari, bilang aja seharian gitu. Akun bernama suka banget potong gaji tanpa hal yang jelas, gak bisa istirahat juga kerja di sana 7 hari 24 jam harus standby, udah macam kerja rodi. Iya. Kembalikan ijazah dan buku nikah mantan karyawan. Tapi gini loh,
Yang jadi pertanyaan gue pengen pertanyaan ini dijawab aja. Kenapa karyawan dan mantan karyawan tidak boleh temenan, itu doang gitu. Lu boleh kan temenan sama Windu? Ya boleh dong. Maksudnya emang kenapa gitu? Dan temenan syukur nggak ya udah ya bodo amat. Tapi kenapa tidak dilarangnya itu loh? Dan dilarangnya setelah itu dipecat, kan itu jadi pertanyaan tersendiri kan. Lu coba aja kalau dipikir-pikir mah. Nggak, yang jadi pertanyaan tuh, kita juga sebenarnya harus tahu dulu kenapa dia bilang kayak tim produksi sama marketing semuanya potong gaji 500.000. Itu kan harus dicari tahu dulu dong. Karena kita nggak bisa yang sembarangan kayak, ih parah orang potong gaji. Kita cari tahu dulu dia salahnya apa. Kalau salahnya hampir rugiin 500 juta ya potong gaji 500.000 masih masuk akal lah sih menurut gue, Pak. Pantesan Mbak tiap dikontenin muka karyawan tertekan banget, pasti ada apa-apa. Lah, tadi gue ngelihat dia itu yang dia bikin konten sholat Jumat, kayaknya nggak tertekan ya karyawannya. Kan dia bikin Pak, konten ini kan. Ada nanya nih, kalau mau sholat gimana bang? Kalau mau sholat gimana? Terus dia kan lepas cincin segala macam. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Hak dia. Terus dia datang ke sini terus kayak karyawannya oke-oke aja nih. Hanya amal ibadah yang ke surga. Sholat, ayo. Sama gua nih, gua udah bawa ini nih. Tuh. Tahun aja kerja sama saya, habis itu keluar semua. Jadi pengusaha semua. Amin. Sholat, ayo sholat. Kayaknya baik-baik aja karyawannya. Kayaknya sih, gua nggak tahu juga. Gua nggak di sana, men. Kita nggak di sana. Kita cuma ngelihat apa yang ada di layar ini kan. Terus inti video ini apa? Jadi tweet tersebut berisikan kalau Pak Jun ini suka banget yang namanya potong gaji dengan berbagai alasan sih, kayak kerjanya lambat, lupa follow up, telat semenit, dan alasan-alasan lain. Terus ada tuh juga yang ngaku dia pernah diwawancara sama Pak Jun ini. Pak Jun ini bilang, kamu nggak tahu siapa saya? Lu. Buka TikTok kamu, cek follower saya berapa? Lu. Saya aja tahu Bapak 2 minggu lalu, Pak. Iya. Dikata semua TikTok lewat video dia, kalau video TikTok Pak Jun lewat FYP kamu, selamat, TikTok kamu udah tamat. Bagus. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh ada pro kontranya. Yang namanya kerja pasti kan harus profesional, betul. Nah, banyak kantor yang emang udah punya aturan tersendiri hingga aturan tersebut harus dilaksanakan. Tapi kalau yang telat dikit langsung potong gaji 1 juta sama jam 11 masih dicariin buat kerja sih, mending pindah kantor sih. Soalnya kantornya nyaman sama punya bos yang enak tuh suatu berkah. Sama banyak yang komentar, hati-hati sama kantor yang bilang kita ini keluarga. Kan gak semua keluarga harmonis ya. Iya. Kali aja ada yang broken home terus denger bosnya bilang, ya anggap aja kantor ini sebagai keluarga kalian. Loh, keluarga saya broken, aduh nambah broken dong. Bagus. Adapun soal mantan karyawan yang menjelek-jelekan namanya tersebut, John katakan bahwa ia mendapat gaji 30 juta saat bekerja menjadi marketing di perusahaannya. Mantan karyawan saya itu pernah gajian 30 juta sebulan, saya kasih cuma-cuma kliennya. John pun kemudian mengatakan bahwa mantan karyawan tersebut pasti menyesal telah keluar dari perusahaannya. Dia itu menyesal banget keluar dari perusahaan saya, di luar paling dia dibayar UMR. Waduh, ini terkesan arogan gak sih kalimat ini malah? Gak boleh tahu itu. Thank you ex karyawanku, berkat kamu followers TikTokku 4,2 juta. Sehat selalu dan sukses buat kamu. Salam buat ibu kamu, semoga sehat. Semangat ya, di luar gak seindah di perusahaanku. Loh. Ya, tapi kan pada akhirnya namanya dia diserang, dia harus mendefend dirinya sendiri gak sih? Tapi kalau ngedefendnya dengan kalimat kayak gitu ya, gue sih ngilu ya. Bisa kelempar ke diri sendiri. Gue ngelihat di, pokoknya akun TikToknya gue lihat kolom komentarnya isinya ya orang nyari kerja. Karena iya, orang naruh harapannya ke dia. Soalnya kan dia ngasih kerjaan mulu kan. Yang ke orang mandi lumpur aja dia ngasih kerjaan. Lagi di spill di Twitter, iya potong gaji karena telat. Tapi menurut gue masih bener sih. Kenapa bener tempatnya itu absen jam 9 cuy. Apalagi di tempat gue masuk udah jam 7 6.30 nyimak ya. Telat respon chat tengah malam potong gaji itu gimana? Terus karyawan gak boleh buka usaha. Enggak, gini, pertanyaan gue gini, apakah worth it untuk lu di chat jam 11 malam tapi setiap bulan lu mendapatkan gaji 30 juta? Itu pertanyaan gue. Gue kayak yang bener-bener mempertanyakan itu. Maksudnya yang kadang kita lupa adalah tekanan pekerjaan itu berbanding lurus dengan gaji yang akan didapatkan gitu. Ketika tekanan kerja lu nggak yang gede-gede banget atau gimana, perusahaan itu nggak akan kolaps kalau lu nggak ada, ya jangan berharap lu mau dapat gaji 2 digit 3 digit gitu maksudnya. Ini tuh sebenarnya perdebatan yang kayak orang pengen berusaha nge-cancel dia dan perusahaannya atau apa karena dianggap terlalu aneh gitu. Kuat ada yang ganjal gitu.
Tapi dari sisi lain kayak dia juga berhak untuk mendefend dirinya sendiri anyway kan. Setelah gue ngedenger defendnya ya masuk akal. Jam 9 telat 1 menit. Jam 9 ya. Semuanya masih mending. 5.30 nyimak, prepare jam 6 buka. 7.30 telat auto potong gaji. 6.00 bisa tersenyum kak. Iya. Kantor gue dulu juga gitu om. Lewat semenit aja udah kena potong. Tiap perusahaan punya rule sendiri. Nah iya. Jadi kadang tuh ini nggak kepikiran gitu. Kayak kita berusaha menetapkan standar kita sendiri, yang mana ketika lu masuk ke perusahaan tersebut berarti lu udah seharusnya mengikuti aturan perusahaan tersebut. Kalau lu nggak pengen, dia nggak usah kerja di sana. Gue tuh jadi bingung kan ya. Kita mesti ngebelain yang tadi nge-tweet atau si mas-mas ini atau perusahaannya. Tapi secara objektif ya, kayaknya banyak dari lu yang setuju kalau jam 9 itu udah siang nggak sih? Iya. Cuman kecuali kalimatnya adalah telat 1 menit potong gaji tapi lembur dianggap loyalitas, itu baru yang jadi pertanyaan. Kayak telat 1 menit potong gaji sejam lah, katakanlah sejam kan kayak 25-30 ribu deh kalau hitungan UMR. Iya gak sih? Lupa gue. Tapi kalau misalkan lu lembur nggak didapat duit lembur, baru itu jadi pertanyaan. Abdur di TikTok naikkan gaji karyawan, keren banget bang. Iya. Kemarin seluruh karyawan saya naik gaji gara-gara perusahaan saya ulang tahun. Satu orang 500.000, 136 karyawan naik gaji semua. Nah ini maksudnya gue tuh nggak gini. Frankly speaking ya, gue tuh tidak terlalu menyukai orang yang bragging tentang uang, itu aja. Kenapa tiba-tiba kan maksudnya kayak ngobrol susah adanya gitu, nggak yang langsung tiba-tiba saya naikin gaji semua karyawan saya lebaran. Mesti kayak, tapi nggak akan ada habisnya nggak sih kalau kita komenin satu-satu. Ya udahlah, menurut lu apa yang sekiranya ingin dilakukan? Apakah emang untuk menghindari si orang-orang ini? Soalnya ada kalimat kayak, siapa di sini cita-citanya ingin punya atas seperti Pak John? I'm not a part of this company but my new office. Nih, gue nggak kerja di perusahaannya, tapi kantor gue satu bangunan sama dia, sama kantornya dia. Gua nggak mau kerja di bawah superior, orang superior yang marahin orang, neriakin orang, mempermalukan orang secara publik di depan lobi, di depan semua orang. Ini kayak satu atasan di kantor lu yang kerjaannya marah-marah doang, ya nggak sih? Nggak peduli tentang kalimat jangan marahin orang di depan orang lain gitu. Ada masanya sih gue kerja di tempat kayak gitu, tapi ada masanya juga gue kerja di tempat orang yang kayak kalau misalkan mau diomelin dibawa ke ruangannya dulu baru dimaki-maki. Lu bisa kerja nggak sih lu? Gitu. Gue lebih seneng digituin daripada dia tiba-tiba keluar pintu, woi, teriak yang lain bisa denger ya. Tapi gokil sih, maksudnya kayak dia bilang 2019 nganggur, sekarang pemilik John Traktor, John Taman, John Skin, John Tax, Mevol, High Five. Terus dia punya perusahaan listrik, John Travolta. Wow. Kenapa dia foto begini? Kenapa sih kita mempertanyakan semua yang dia lakukan gitu? Maksud gue kan gak harus juga. Maaf Mas John, itu refleks. Sorry Mas John, mantap. Saya juga mau digaji 2 digit Mas John. Maksudnya kayak kita gak boleh nyinyir. Nggak boleh nyinyir, kita nggak boleh. Tapi ya ada ini, gue sempat nemu kan ada ibu-ibu PKK gitu. Dia ngobrol sama ibu-ibu lain tapi kayak, lihat deh itu. Oh iya. Masa sih? Wah, kalung di sini kalung. Masa sih? Terus kayak ambil megang kuping, aduh apa ya gitu, nggak kedengeran tadi gitu. Antingnya segede-gede gaban nih, sampai jatuh kepalanya keberatan tuh, sebelah doang soalnya. Gini. Aneh lah. Ya tadi kan kita sempat ngomongin perkara kerja-kerjaan, terus tiba-tiba ada orang ngomongin tentang perkara kerja juga. Gen Z emang beda, kerja dikasih gaji yang pantas, tiba-tiba beberapa hari nggak ada kabar, nggak ada kerjaan masuk, dihubungin nggak bisa, dicariin nggak ditanggapin sama sekali. Keren. Ngilang habis terima gaji, kewajiban nggak ada yang nuntasin, diomongin baik-baik, jawabnya I'll try my best, ditegur tegas, sorry kalau emang belum maksimal, kerjaan aku banyak. Lah. Ini emang kayak tai kalau orang jawabnya kayak gini mah. Ngeri, padahal gue bolehin WFA. WFA tuh apa?
work from di mana aja ya. Itu apa? Oh anywhere. Ya Allah, bilang aja kerja di mana. Gue baru tahu sumpah. Gue taunya WFH, WFO. Iya. WFA. Anywhere, anything. Jangan sedih, gue pernah kirim offering letter karena yang bersangkutan udah ngelewatin interview 2 kali dan kami oke banget sama doi. Dia balas gini, I'm not interested. Bisa gitu. Iya nggak apa-apa sih. Bisa dibalas. Ya suka-suka dia aja. Terus dia akhirnya nyari kerjaan lagi. Cuman ini yang jadi perdebatan sama orang-orang. Rasio nih di sini nih. Kalimatnya kayak kombinasi 3 kali WFO, 2 kali WFH. Terbuka untuk fresh graduate, suka bekerja berkreasi depan kamera, dicari orang extrovert. Wah, saya tidak bisa nih. Mengetahui bedanya diubah dan dirubah. Ya. Bedanya apa? Padahal rubah itu karena nama hewan, rubah. Oh, dirubah. Gue tahu itu. Dirubah tuh nggak benar, gara-gara rubah itu nama. Tapi dia dapat dari mana ini? Van, lu dapat dari mana, Van? KBBI ya? Apa mau googling dulu? Coba. Diubah sama perbedaan diubah dan kenapa dicabut? Dirubah dong. Diubah artinya dijadikan lain. Sedangkan dirubah berarti dijadikan seperti rubah. Itu kan rubah. Rubah tuh apa? Rubah Hewan. Hewan. Iya. Soalnya rubah. Yang bener tuh diubah, intinya gitu sih. Yang bener tuh diubah. Iya. Kenapa kita jadi belajar bahasa Indonesia sih? Gue aja nggak ngeh. Itu bener tuh rubah. Mengubah artinya menjadikan lain. Merubah berarti menjadikan sebuah rubah. Berbeda sekali maknanya. Yang gue tahu itu sih maksudnya. Berarti bahasa Indonesia gue jelek banget ya? Rubah. Dirubah. Nah kalau malah rancu. Ini menpan.go.id ini dirubah. Iya, kalau kayak gitu malah rancu gitu. Oh, jadi harusnya diubah, nggak dirubah. Tapi itu kebiasaan orang sih. Update dengan tren TikTok masa kini, bersedia live streaming minimal 1 kali seminggu. Tertarik dan mau belajar? Scope of work 12-15 video per minggu, live streaming minimal. Yang dipermasalahkan orang-orang di Twitter adalah kalimat 12-15 video per minggunya. Dengan kalimat itu part time. Dia mau kerja part time job desk gini mah emang bukan Genji tapi gendeng. Wah. Karena emang sebagai editor, Irfan di sini editor. Gue juga kan ada masanya ngedit video gue sendiri. 12-15 video ini tergantung durasinya berapa. Kalau misalkan durasinya kayak 10 detik doang, oke. Sehari bisa 2-3 video, bisa nggak sih? Kira-kira? Bisa-bisa aja ya. Kecuali videonya tuh video 55 menit ngomongin tentang dokumenter Uganda. 12-15 video per minggu, mati anjing. Tapi dia nunjukin video kayak apa, ngikutin track TikTok aja. Nah, video di sini kenceng amat. Videonya di sini itu durasinya cuma 6 detik. Kalau misalkan cuma 6 detik dikali 12 atau 15 seminggu, fine gak sih, Ban? Tergantung per videonya berapa aja gue mah. Aman aja. Aman gue. Yang aku tangkap ya, dia kan harusnya kan yang nyari kerjaan dia tahu orang itu seperti apa gitu loh. Maksudnya gimana? Kayak dia selebgram, maksudnya dia tahu video yang dia apa, yang dia produksi seperti apa gitu. Makanya dia nyari pekerjaan nggak nyentumin apa kualifikasi dia gitu loh, karena orang-orang udah tahu mikirnya gitu. Gini. Jadi intinya dia berani langsung naro 12-15 video per minggu tanpa ngasih tahu durasi dan keribetan dari videonya. Mungkin dia berpikir kayak, oh orang yang nontonin video gue nih udah tahu nih gue biasa bikin video kayak apa nih. Jadi nggak perlu lah gue jelasin, mungkin kayak gitu. Dan ketika diterima sama orang luar, contohnya kayak gue sama Irfan tiba-tiba shock, karena kita nggak tahu video seperti apa yang dia bikin. Sampai akhirnya dia ngasih contoh yang video 6 detik ini. Yang mana kalau dipikir-pikir ya udah aja. Cuman ya orang-orang pada komplain aja. Orang mikirnya kayak, wah perbudakan yang gitu-gitu. Cuman di satu sisi kalimat yang dia kesel sama Gen Z ini nggak bisa disamaratakan gitu loh. Kan dia marah-marah kayak Gen Z emang beda dikasih kerjaan bla 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 segala macem. Ya nggak Gen Z-nya yang salah, orang yang dipekerjakan itulah yang salah. Tidak semua Gen Z seperti itu. Iya, orang itu salah, kebetulan dia Gen Z.
Kalau misalkan orang itu salah terus kebetulan umurnya udah 77, apakah lu akan mempermasalahkan kayak emang nih orang umur 77 tahun disuruh kerja begini nih gitu? Kan nggak bisa. Nggak gengsi, emang beda dong. Orangnya yang salah milih. Tapi ya perdebatannya gitu sih. Mending gua menurut lu aja deh. 12-15 video per minggu dengan durasi katakanlah 6-15 detik deh kita taruh deh. Buat sosial media, buat katakanlah short, video TikTok segala macem. TikTok kan TikTok maksimal udah 1 menit. 10 menit ya. Kalau YouTube short kan masih 1 menit. Katakanlah maksimal 1 menit deh. 12-15 video masih asal gak seminggu? Aman. Yang penting jelas. Yang penting briefnya ketahuan. Yang penting nggak yang terlalu ribet atau apa. Gimana menurut lu gitu aja deh. Kan banyak nih orang-orang editor di sini yang nontonin gua tuh. Gue sih ngeliatnya kayak ya udah aja gitu. Ini lebih ke karena kita nggak tahu dia siapa, maksudnya nggak kenal banget, jadi kita kayak suka negatif thinking akan sesuatu yang wow gitu. Iya, kita tidak boleh memukul rata orang. Tapi setelah ngelihat namanya Revina Viti, oh Revina itu, saya tahu kok. Masalahnya banyak yang nggak tahu dia, jadi nganggapnya tuh ini perbudakan. Intinya gini, kalau lu ngeliat lapangan pekerjaan, lowongan orang siapapun itu yang ngebikin, karena gue sempat bikin, dan emang rada pusing pemilihan kata-katanya tuh. Pada akhirnya aturan yang dibuat adalah aturannya dia, gitu. Gimana sih ngasih taunya tuh kayak, iya enggak aja gitu. Gak usah yang terlalu digimana-gimanain banget. Tapi orang ada yang ini gak sih? Ada yang mikir kayak dicari orang ekstrovert. Oh, maksudnya ini diskriminasi terhadap orang-orang yang introvert. Maksudnya gitu loh. Orang-orang jadi merasa tersinggung gitu loh. Maksudnya orang-orang introvert gak boleh kerja. Wah gitu. Enggak sih. Enggak sih. Balik lagi sih, kalau duitnya enak, orang akan ngambil ya. Percaya gue. Pada akhirnya tergantung duitnya juga kan. Enak apa enggak? Bagaimana flow kerja di sana? Enak apa enggak? Intinya ya ini anggap kocak-kocakan aja. Cuman waktu peresmian di balik peresmian jalan underpass ada yang lucu. Kan ini aspal ya. Aspal ternyata masih panas gitu terus masih lengket. Kasih ada bawa sendal jepit pada rusak. Ya ampun. Polisi-polisinya bawa polisi, tentara segala macam enak pakai sepatu. Sepatunya sampai safety lagi. Sendalnya ada yang putus. Ini sendalnya sampai susah jalan. Kata gue peresmiannya nanti dulu. Kenapa sih buru-buru amat? Ya elah.